politik melaksanakan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk meraih tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut, maka sistem politik memerlukan badan-badan atau struktur-struktur yang akan bekerja dalam sebuah sistem seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan, dan partai-partai politik yang melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Politik struktur adalah suatu sistem hubungan antara manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik, baik suprastruktur politik seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun infrastruktur politik seperti partai politik, golongan kepentingan atau interest group, golongan penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik atau figur. Untuk tegaknya negara demokrasi, perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam 3 organ, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif yang bertugas untuk membuat undang-undang. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Lalu yang terakhir ada kekuasaan yudikatif bertugas untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang. Lembaga eksekutif adalah badan yang melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh legislatif, yang juga menyelenggarakan administrasi negara, membuat dan tidak lagi semata-mata sebagai pelaksana undang-undang, melainkan telah meluas menjadi antara lain, melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran, pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar, menegakkan keadilan, selain itu juga dengan cara memberikan gerasi, amnesti dan abolisi dan lain-lain, merencanakan rancangan undang-undang atau RUU, membimbingnya dalam badan legislatif sampai menjadi undang-undang, keputusan kebijakan. Lembaga legislatif biasa disebut sebagai parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat, dengan fungsi merealisasikan kekuasaan rakyat dan bentuk lembaga dan proses pemerintahan. Dalam analisis sistem, kita dapat memasukkan lembaga legislatif ini sebagai struktur yang berada dalam proses konversi, sehingga terlihat bahwa fungsi utamanya adalah pembuatan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili terhadap undang-undang. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan yudikatif ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan pengadilan. Berdasarkan hasil amandemen atau perubahan Undang-Undang 1945, dibentuk lembaga perwakilan baru, yakni sekarang kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah atau DPD melalui perubahan ketiga Undang-Undang 1945 tahun 2001 yang diatur dalam bab baru dalam Undang-Undang 1945 bab 7A tentang DPD. Ini terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 22C dan 22D. MPR merupakan struktur legislatif yang berkedudukan di tingkat pusat. Setelah amandemen Undang-Undang 1945 keempat, maka MPR RI sebagai lembaga negara tidak lagi diberikan sebutan sebagai lembaga tertinggi negara dan hanya sebagai lembaga negara, seperti juga DPR, Presiden, BPK, MA dalam pasal 1 ayat 2 yang telah mengalami perubahan perihal kedaulatan. Disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sehingga tampaklah bahwa MPR RI tidak lagi menjadi laksana kedaulatan rakyat. Juga susunan MPR RI telah berubah keanggotaannya, yaitu terdiri atas anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang kesemuanya direkrut melalui Dewan Perwakilan Daerah atau DPD adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dengan maksud untuk memberikan tempat bagi daerah-daerah menempatkan wakilnya dalam lembaga perwakilan tingkat nasional untuk mengakomodir dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan daerahnya sehingga memperkuat kesatuan nasional. Berikutnya yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki beberapa wewenang dan fungsi dalam menjaga negara, demokrasi, dan nomokrasi hukum. Fungsi MK ada 5, yakni sebagai penjaga konstitusi, penafsir final konstitusi, penjaga demokrasi, pelindung hak konstitusional setiap warga negara. Dan berikutnya yaitu Komisi Yudisial atau KY, merupakan lembaga tinggi negara yang bersifat independen dan relatif baru.
Lembaga ini banyak berkaitan dengan struktur yudikatif, oleh sebab itu bertugas menyeleksi calon-calon hakim. Struktur selalu dilengkapi dengan jumlah fungsi. Suatu struktur politik dapat dinyatakan berfungsi apabila sebagian atau seluruh tugasnya terlaksana dan tujuannya tercapai. Jadi, fungsi politik adalah pemenuhan tugas dan tujuan struktur politik. Dalam konteks ini, fungsi yang dijalankan oleh infrastruktur politik seperti yang dikemukakan Almond dalam Papasi adalah meliputi fungsi partai politik, political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregation, and political communication. Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisasi serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan atau mendudukan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintah. Partai politik berusaha untuk dalam jabatan pemerintah, partai politik berusaha untuk memperoleh kekuasaan dengan dua cara, yaitu ikut serta dalam pelaksanaan pemerintahan secara sah dengan tujuan bahwa dalam pemilihan umum memperoleh suara mayoritas dalam legislatif, atau mungkin bekerja secara tidak sah, yaitu dengan cara revolusi. Definisi partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh kelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan politik adalah untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam politiknya. Sosialisasi politik adalah proses sosial yang menjadikan seorang anggota masyarakat memiliki budaya politik kelompoknya dan bersikap serta memiliki budaya politik tersebut. Rekrutmen politik dimaksudkan adalah proses seleksi warga masyarakat untuk menduduki jabatan politik dan administrasi. Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapatan dan aspirasi masyarakat dan mengaturkan sedemikian rupa penggabungan kepentingan interest aggregation dan permusuhan kepentingan interest articulation untuk diperjuangkan menjadi public policy. Kelompok kepentingan interest group adalah suatu kelompok yang mempunyai tujuan untuk memperjuangkan suatu kepentingan tertentu. Kelompok penekan pressure group adalah suatu kelompok yang mempunyai tujuan yang dikaitkan dengan suatu masalah atau keadaan dalam masyarakat yang memerlukan perubahan atau perbaikan. Cara untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan cara yang lebih keras atau memaksa. Tokoh politik itu adalah seseorang yang dikenal masyarakat luas karena jasanya, pemikiran, idealismenya, dan perjuangan selama perjalanan hidupnya.